Halo semuanya, selamat datang di podcast singkat kita kali ini. Aku nggak sendirian kali ini karena aku bakal ditemenin ngobrol bareng dengan temanku yang dari jurusan non-HI. Kali ini kita bakal bahas satu topik penting yang mungkin banyak orang belum tahu nih, yaitu UNHCR. Jadi sebelum kita lanjut ke topiknya, mungkin boleh dong kenalin sedikit namanya siapa, jurusannya dari mana? Oke, baik. Perkenalkan, nama aku Daniel Komendra Simarmata. Aku dari jurusan Ilmu Komputer. Oke, kira-kira Mas Daniel, apa sih yang kamu tahu terkait UNHCR? Sebenarnya untuk UNHCR ini aku belum tahu banyak ya tentang UNHCR. Sebenarnya UNHCR itu apa sih? Oke, jadi berarti banyak yang belum tahu ya. Kamu juga belum tahu terkait UNHCR. Nah, sebelum kita ke UNHCR itu sendiri, kita bahas terkait sedikit mengenai HI. Jadi, HI itu singkatan dari Hubungan Internasional. Di sini kita belajar soal gimana negara-negara dan organisasi internasional itu berinteraksi. Misalnya, tentang perang, diplomasi, perdagangan global, isu hak asasi manusia, sampai pengungsi. Nah, di sini kita juga belajar nih, gimana satu konflik di suatu negara bisa nyebar dan berdampak ke negara-negara lain, kayak krisis pengungsi di Suriah misalnya, yang akhirnya berdampak ke Eropa dan juga Asia. Begitu kira-kira. Oh, jadi nggak cuma soal politik luar negeri ya? Nah, betul banget tuh. Bukan cuma soal politik luar negeri doang, tapi salah satu organisasi yang sering dibahas di HI itu juga UNHCR, atau juga singkatan dari United Nations High Commissioner of Refugee. Ini badan PBB yang tugasnya ngurusin pengungsi. Didirikan tahun 1950 untuk bantu korban Perang Dunia Kedua. Wah, jadi mereka banyak bantu kalau ada orang yang harus ninggalin negaranya karena perang. Nah, betul banget tuh. Mereka bakal kasih bantuan kayak makanan, tempat tinggal, layanan kesehatan, dan juga perlindungan hukum. Mereka bantu orang buat bisa hidup aman, entah itu balik ke negaranya, menetap di negara baru, atau pindah ke negara ketiga. Tapi untuk UNHCR ini fokusnya cuma pengungsi ya. Nah, mayoritas sih begitu. Tapi mereka juga bantu orang-orang yang terpaksa mengungsi di dalam negaranya sendiri. Itu disebut Internally Displaced Person atau IDP. Mereka juga kadang bantu mencari suaka yang belum resmi diakui sebagai pengungsi. Begitu kira-kira. Kalau di Indonesia mereka ada juga nggak? Nah, kalau di Indonesia bahkan ada banyak pengungsi dari negara kayak Afghanistan, Somalia, Irak yang tinggal di kota-kota kayak Jakarta, Bogor, dan Medan. Mereka ini didampingi UNHCR sambil nunggu penempatan ke negara lain. Bahkan beberapa pengungsi kayak anak-anak sekolah di sekolah lokal, status mereka juga terbatas. Jadi banyak tantangannya. Makanya UNHCR bekerja sama pemerintah, NGO lokal, dan masyarakat buat bantu mereka bertahan. Pantesan kadang suka baca berita soal pengungsi di Aceh tuh, seperti Rohingya gitu. Nah, Rohingya itu juga salah satu contohnya, dan itu dinaungi sama UNHCR. Jadi sebenarnya isu ini deket banget sama kita, bukan cuma urusan luar negeri doang. Tapi kenapa ya, kayaknya anak jurusan lain tuh banyak yang nggak tahu soal ini gitu. Nah, itu juga yang jadi persoalan. Padahal isu pengungsi itu lintas disiplin banget. Anak hukum bisa bahas hukum, anak kedokteran bisa bantu di kesehatan pengungsi, anak desain bisa bikin kampanye sosialnya, bahkan anak teknik bisa bantu bikin fasilitas air bersih. Tapi bisa beneran bantu juga, maksudnya secara real gitu. Bantu banget. Misalnya anak psikologi loh, mereka bisa ikutin trauma healing buat anak-anak pengungsi. Anak-anak komunikasi juga sama, bisa bantu bikin konten buat edukasi publik. Nggak harus kerja langsung sama pengungsi, bisa juga dari sisi advokasi hukumnya, kan begitu. Wah, jadi bisa kontribusi dan berbagi bidang ya? Betul banget. UNHCR juga buka kesempatan magang dan relawan buat mahasiswa dari banyak jurusan. Jadi ini bukan cuma urusan anak HI doang, ini juga urusan kita semua sebagai manusia. Aku baru nggak sih, ternyata kerja kemanusiaan tuh bisa banget kita dukung walau dari luar HI. Nah, aku setuju. Yang penting kita mulai dari ngerti dulu dan punya empati. Karena pengungsi itu juga manusia seperti kita yang butuh dukungan. Kalau kalian tertarik, bisa banget cek website UNHCR atau follow media sosial resmi mereka. Banyak tuh info dan kisah inspiratif yang ada di sana. Thanks ya udah ngejelasin. Seru banget obrolannya.
Sama-sama dong. Semoga dari sini teman-teman yang dengar juga makin paham soal UNHCR dan pentingnya untuk membantu pengungsi. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you next time. Bye-bye guys.